Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema biar Allah yang atur. Tugas kita bertempur dan bersyukur. Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan lagi jamaah. Israel terus gempur Gaza. Tewaskan 9 anak. Kita lihat tayangannya, silakan. Tim penyelamat berusaha mengevakuasi warga yang terluka dan tewas setelah menjadi korban serangan Israel terhadap sebuah rumah di Khan Yunis pada Jumat. Pertahanan sipil Palestina menyebut tim penyelamat menemukan 9 jenazah anak-anak. Pihaknya mengidentifikasi mereka sebagai anak-anak dari Dr. Ala Al-Najjar. Sementara suami dari Ala Al-Najjar, Hamdi Al-Najjar, dan putranya Adam selamat dari serangan dan mendapat perawatan di rumah sakit Nasr. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita doakan bersama-sama ya semuanya ya. Semoga saudara-saudara kita yang berada di Gaza diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi ujian. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi Ustaz Syam. Aku pernah mendengar kutipan dari Habib Umar Ustaz. Kira-kira begini, kita itu sebagai manusia itu hidup itu seperti air sungai gitu Ustadz. Kita nggak bisa menyentuh air yang sama itu 2 kali karena air akan terus mengalir dan nggak akan pernah kembali. Lalu hubungannya juga dengan tema ini adalah perjuangan kita, pertempuran kita dan rasa bersyukur kita itu harus sampai kapan gitu. Dan kita harus seperti apa, kapan kita harus bersyukur dalam setiap keadaan kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Sampai guru kami Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Soni, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Bagaikan aliran sungai nikmat Allah yang mana airnya tidak akan pernah bisa kau sentuh 2 kali. Kalau kita dengar kalimat ini, apa yang kita ambil pelajarannya? Kita ini hidup ini modal yang utama bukan uang, bukan yang lain-lain. Kita ini modal utama kita adalah waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa semua rugi, tidak ada yang beruntung kecuali yang bisa memanfaatkan waktunya dengan keimanan dan amal soleh. Ramadan yang telah lalu, nanti akan datang Ramadan lagi, tapi belum tentu kita berjumpa dengan Ramadan tersebut. Dan Ramadan yang telah lalu berbeda dengan Ramadan yang akan datang. Hari ini masuk 1 Dzulhijjah, belum tentu kita bertemu lagi dengan 1 Dzulhijjah selanjutnya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya 1 Dzulhijjah yang kita temui hari ini dengan beramal soleh, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dengan begitu kita memanfaatkan modal yang telah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memanfaatkan modalnya? Dengan bersyukur. Kita lihat bagaimana manusia yang paling bersyukur di atas muka bumi ini, yaitu Sayyidina Muhammadin SAW.
ketika beliau terlihat bengkak kakinya disebabkan lamanya sholat malamnya, ketika beliau terlihat daripada fisiknya yang berkurang disebabkan karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, kenapa sebegitunya? Bukankah engkau telah dijamin surganya Allah? Bukankah engkau telah dijamin ridhonya Allah? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kenapa? Memanfaatkan betul hidup di dunia ini, modalnya karena masih dikasih waktu hidup, maka disitulah kita untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dengan bersyukur kepada Allah. Insya Allah, berarti yang seperti Ustadz Syam bilang maksudnya adalah sayang dong ya kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik. Sayang banget. Fokus sama masalah aja, kelewat semua yang lain-lainnya gitu ya. Lewat semuanya. Masya Orang Allah. kalau fokus kepada ujiannya tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Karena sebenarnya masih banyak lagi kebahagiaan di depan nanti ya. Banyak dong. Terima kasih Ustadz Syam. Tepuk tangan sekali lagi, Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya. Kali ini buat orang yang mungkin sedang merasakan ujian sakit. Sakit, harus kehilangan harta benda karena dia harus berobat. Tapi gimana caranya kehilangan itu semua? Kita tetap ikhlas ngejalaninya, tetap bersyukur. Sakit itu kan adalah penggugur dosa. Tapi kan susah ya. Susah loh Bib. Sakit, kehilangan harta benda harus ikhlas, iya. Jadi kita harusnya seperti apa Habib? Oh Silakan, siap, Habib. siap. Ada sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini pernah dengar hadis Rasul. Nabi mengatakan siapa orang yang sakit, ridho dengan penyakit, ikhlas dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah dia melangkah dengan keridhaan tersebut, dari langkahnya itu Allah gugurkan dia punya dosa. Maka Ubay bin Ka'ab datang sama Nabi. Bertemu Nabi, nanya langsung dengan hadis tersebut. Orang katakan mungkin apanya konfirmasi. Ya, konfirmasi sama Rasul, betul gak apa yang dikatakan, yang dia dengar bahwa orang yang ridho itu ikhlas dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan betul, yang ridho semua dosa-dosanya digugurkan. Pada saat itu langsung Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku sakit. Ya Allah, berikan aku sakit. Yang sakit tersebut tidak mencegah aku sholat di Masjidil Haram. Yang sakit tersebut tidak mencegah aku sholat di Masjidil Nabawi. Yang sakit tersebut tidak mencegah aku untuk ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah berdoa tersebut dalam sejarah, maka Ubay bin Ka'ab setiap hari diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal dunia. Artinya kenapa? Walaupun makanya dikatakan kan tapi berat. Makanya ada kalimat bertempur dan bersyukur itu. Kan berat memang Ustadz, kan kalau sakit harus ikhlas, harta sudah habis, semua udah dijual. Kita ngambil husnudzonnya, bersangka baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pengen membersihkan harta kita, pengen membersihkan tubuh kita, pengen membersihkan jiwa kita, pengen ditanamkan dari diri kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada kalimat oh susah, kok kenapa, kok begini, tidak. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang harus kita syukuri, yang harus kita kembalikan lagi semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit, makanya ada seorang perempuan yang soleha. Dia jatuh. Ketika dia jatuh, kuku kakinya itu lepas, Ibu. Bu. Pernah bersihin kuku? Apa tuh namanya tekukur itu? Pedicure, Ya, manicure. itu. Tekukur Ya. mah burung Bib. Artinya ketika mungkin kita habis namanya perempuan Masya Allah merawat kuku kan mengkilat tuh kan ya dirawat gitu. Cincinnya juga mengkilat. Artinya ketika habis dirawat kemudian jatuh lepas dia punya kuku. Ibu-ibu kira-kira yang di rumah nih semuanya kira-kira kalau kita jatuh kuku kita lepas ketawa atau nangis? Nangis. Ketawa atau kecewa? Kecewa. Ketawa atau kesel?
Kesal. Nah, ini perempuan nggak begitu. Ketika dia jatuh, kukunya lepas, dia tersenyum. Sahabatnya tanya, kamu ini masih sakit, kamu ini waras atau tidak? Namanya kuku lepas, itu pasti nangis atau kesel? Dia bilang tadinya saya mau nangis, tadinya saya mau kesel, tapi teringat pahala yang diberikan oleh Allah ketika kita sabar atas ujian sakit yang diberikan oleh Allah, maka dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu aku tidak sanggup nangis, maka yang keluar adalah senyum dan tertawa. Masya Allah. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ujian, semua cobaan, mau itu rezeki, mau itu penyakit, mau itu apapun, selama semuanya kita istinad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diganti yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, walaupun itu berat dan susah yang akan kita hadapi. Boleh ditungguin gak sih itu kapan ya kebahagiaannya datang, balasan rezekinya datang? Artinya boleh, tapi kita berserah kepada Allah selama dengan penantian itu tidak kurang ikhlasnya. Oh, jadi nggak boleh kurang ikhlasnya ya. Tapi penantuan tidak ada batasnya. Masya Allah, penantian tidak ada batasnya. Betul. Tepuk tangan dong untuk Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habib Baik. untuk penjelasannya. Siapa yang kukunya kalau luka sakit nggak nangis? Nggak ada. Ya jamaah, aku mau kasih kesempatan lagi jamaah yang ada di studio untuk curhat ya. Kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ibu. Langsung berdiri. Bu, saya belum suruh turun loh. Enggak apa-apa, ayo sini. Paling semangat berarti. Paling semangat. Masya Allah. Gak sabaran. Gak apa-apa, ayo sini. Kata gini, gak apa-apa ya aku curhat ya. Kata dia gak apa-apa. Oh mewakili aja ya. Ibu bisik-bisik nanti saya baper loh. Coba kasih salam situ Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab dari Masjid Taklim Nur Sifa Sindang Indramayu. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Zainab. Ibu Zainab, Sidul. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, izin Ustadz. Ibu mau curhat apa? Cuman mewakili ya. Mewakili, baik gak apa-apa Bukan Ibu. ibu, bukan ibu. Siap. Mewakili aja ya. Ibu Ya, mewakili. mewakili aja. Ketuanya siapa Bu? Misalnya sama kan? Iya. Sama. Ya gak apa-apa. Ini ada seorang suami teman saya. Sudah berulang kali minta diceraikan sama istrinya. Berulang kali. Dan sampai jengkelnya suami itu jatuh talak 2 kali. Itu hukumnya gimana? Sedangkan suami enggak pergi dari rumah. Masih satu rumah sama istrinya. Diceraiin tapi masih serumah. Iya. Nyerainnya tuh gimana? Ya udah kamu talak gitu. Kamu talak gitu? Iya, iya. Oh melalui omongan? Omongan, iya 2 kali. Tapi Sedangkan minta diceraikannya udah berulang kali. Yang minta diceraiin suaminya? Iya suaminya ngomong, kamu tuh harus ceraikan saya. Hah? Gitu. Suruh minta utang-utang Seumur kamu hidup tuh. saya baru tahu ada Iya. Tahu. Minta hidupnya sendiri-sendiri aja sekarang mah. Gitu? Iya. Gak gentle. Benar. Emosi saya jadinya. Ustaz, maaf. Saya Iya. wakilin. Ustadz gimana tuh Ustadz? Suaminya minta diceraiin sampai talak 2 kali gitu. Tapi tetap mau serumah. Tapi katanya gini, hidup sendiri-sendiri aja. Sendiri-sendiri kok tapi masih serumah. Itu Iya. gimana Ustadz Syam? Sedikit paham dengan apa yang disampaikan Ibu bahwasanya sebenarnya suaminya ini pengennya istrinya yang ngurus ke pengadilan surat-suratnya. Iya. Makanya bahasanya kamu aja yang ceraikan saya. Padahal sebenarnya dalam agama nggak bisa perempuan menceraikan Nah, itu. laki-laki. Yang menceraikan tetaplah suami kepada istrinya. Cuma yang dimaksud ibu ini adalah kamulah perempuan yang ngurusin sana ke pengadilan. Saya nggak mau ini. Padahal dia sudah ngucapin sampai 2 kali ya Bu ya. Dua kali yang diketahuan kita belum tahu, makanya butuh juga kejujuran seorang laki-laki itu. Kejujuran yang mana walaupun tidak ada manusia lain yang lihat, hanya istrinya yang lihat, tapi Allah itu maha tahu. Dan malaikat di sampingnya juga sudah mendengarkan perkataannya. Jadi kalau dia sudah jatuhi talak istrinya, apalagi sudah sampai 3 kali atau sudah jatuh talak 3-nya, maka itu sudah sangat haram dia berada di situ.
sudah haram hubungannya, haram seatap dengan dia. Jadi setiap hari yang ada adalah timbulnya dosa. Tapi dia tidak mau ninggalin rumah. Rumah punya siapa, Bu? Punya? Boleh pakai mic? Berdua. Punya Oh, berdua, berdua. makanya agak ribet urusannya jadinya. Berarti istrinya tuh nggak mau ditinggalin sebenarnya kan? Ya Bukan. sebenarnya mah pengen. Cuma usah banyak-banyak, udah satu aja. Konferensi pers dulu. Kayak lagi press Sebenarnya mah conference. pengen, tapi dia nggak mau ninggalin rumah karena kalau dia yang ninggalin Pertama rumah. yang beli rumah istrinya. Oh istrinya memang yang beli rumah. Gitu. Berarti laki-laki Ya. sudah tidak tahu diri, tidak tahu agama, tidak tahu hukum, minta diceraikan. Wah itu subhanallah. Jadi Mana dong? kita cari solusinya sama Ustadz Maulana. Solusinya gimana? Solusinya. Oh, marah juga nih. Saya emosi. Sama kita sama. Permudah pernikahan, Heeh. persulit perceraian. Kenapa permudah pernikahan? Karena itu adalah menggabungkan silaturahmi, ada ibadah, ada kebaikan di dalamnya. Persulit perceraian. Kenapa persulit perceraian? Oh, saya mau cerai, tunggu dulu, bulan depan aja ya. Datang lagi, saya mau cerai, tunggu 3 bulan lagi. Ya, kenapa ditunda-tunda? Jangan sampai pada saat nanti bulan depan dia ada berubah pikiran. Itu maksudnya. Nah, kenapa ada laki-laki minta diceraikan atau bahasanya bukan cerai sih, Tak bisa. laki-laki kan nalak. Ya. Yang menikah siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Ya. Wanita dinikahi. Yang menalak laki-laki. Yang ditalak Perempuan. Jadi bukan perempuan yang menalak laki-laki. Kalaupun ada perempuan yang menalak laki-laki namanya huluk. Huluk. Yang hijau gede itu. Bukan. Ada kanya. Huluk. 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 Itu. Huluk itu pengajuan perceraian ke pengadilan, nanti suaminya dipanggil. Betulkah kau mau ceraikan dia? Nanti mau dengan apa alasanmu? Itu diminta alasannya. Itu pun nanti diminta lagi mundur bulan depan lah ya. Nanti kita ketemu sidangnya bulan depan. Itu diundur. Okay. Cerai pun masih ada masa iddah. Tahu nggak? Apa? Ya silakan Ustaz. Tahu nggak Ya, kenapa dia Kamu kan putar tadi ya. bisik-bisik san? Saya balas bisik-bisik. Gimana? Tahu nggak kenapa dia minta cerai? Kenapa? Laki-laki itu Kenapa? karena dia tidak mau harta itu lari ke istrinya. Kan Kalau istri yang ngurus, ya. Kalau istri yang ngurus, istri yang minta berarti dia tidak dapat. Tuh, Baru dia pergi itu kan alasan. Tuh jadi dia. gimana dengan kondisi sekarang? Gitu harus Kondisi gimana? sekarang solusinya, ayo sama-sama untuk berada di KUA. Ulangi. KUA. Nanti di KUA itu diaturkan gimana solusinya. Berarti harus ada ke KUA. Karena minta- harus ada hitam di atas putih. Gak bisa nyelesain KUA sendiri bukan ya. hanya urusan nikah saja, tapi urusan seperti ini juga diurusin di KUA. Baik, semuanya tetap sabar ya, biar Allah aja yang atur. Tugas kita bertempur dan bersyukur. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.